oleh para pemimpin yang baru sebatas ini kemampuannya. Oleh karenanya LKM yang dibangun oleh para cendekiawan Muslim Indonesia ini harus bisa menjadi solusi, ya. Jadi harus bisa menjadi solusi, ya, sebagaimana hakikat daripada sholat itu sendiri kan dari makna kata solu. Solu itu ada solution. Jadi harus ada orang-orang yang cendekiawan, yang berpikir, kemudian membuat aksi, menghimpun orang-orang yang sevisi dalam satu gerak yang sama untuk bisa mewujudkan misi itu. Oleh karenanya ini bisa kita terus kembangkan dengan melalui jalannya ini edukasi pendidikan kepada generasi-generasi muda kita ini yang akan melanjutkan estafeta, dan kita yang sudah berumur ini juga tidak boleh merasa tua gitu. Ya, kita punya satu semangat baru yang juga dilontarkan oleh WHO, oleh PBB, ya, bahwa life begins 70 years. Jadi hidup itu dimulai dari 70 tahun. Jadi seperti Bu Parjiem, Bu Jum, belum ada 70 tahun ya, masih muda. Jadi jangan merasa sudah tua saya jadi remote, nggak boleh. Jadi Pak Buci juga masih muda, belum ada 70 tahun. Jadi hidup itu dimulai dari umur 70 tahun. Apalagi yang muda-muda ini. Maka setelah ini nanti kita OKK lagi. Satu poin untuk kita membiasakan budaya membangun kesehatan. Karena sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, kalau kita fisiknya endingnya harus finish, ya tidak bergunanya nggak banyak. Jadi saja, ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah diingatkan, ya, itu tadi sebenarnya bukan Pak Widodo tadi yang kesini itu, bukan Ahmad Slamet Widodo. Tadi saya melihatnya itu kalau dari kacamata batin saya itu malaikat, itu sudah berkilat. Tadi memberi pesan, tadi yang memberi pesan. Mbak Vita nggak di sini tadi. Apa tadi Bapak Ibu kalau ingat pesannya apa tadi? Sebelum itu tadi ada beberapa pesan yang saya tangkap, yakni jangan sedih atau jangan merasa letih karena kita itu diuji. Justru kita harus bersyukur. Ya, kenapa? Karena ternyata kalau kita banyak ujian itu, di balik itu Allah akan meninggikan derajat. Tadi kan gitu ya, Pak Fred. Nah, jadi di dalam membawa satu cita-cita atau misi yang sedemikian mulia, ya, kita itu selalu menghadapi berbagai macam ujian, ya. Nah, itu juga aplikasi daripada apa namanya Indonesia Kalah Mulia. Indonesia Kalah Mulia itu memang di tempat ini akan lahir orang-orang yang memiliki pemikiran ataupun jiwa yang mulia, yang akan lahir dari mana? Dari Indonesia. Maka istilah-istilah besar itu kan muncul dari Indonesia. Ada istilah internasional setting, ada internasional thinking, ada internasional solidarity. Ya, itu kan satu pemikiran-pemikiran yang mulia.
Zone of Peace of Demokrasi, pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Munculnya dari mana itu semua? Dari lembaga yang hari ini menamakan Rahmatan lil Alamin. Dan kebetulan Bapak Ibu adalah anggota Jamasar yang ada di dalamnya. Nah, itu di dalam perjalanan juga pasti akan menemukan banyak satu tantangan-tantangan, ya. Dan ujian, kalau kita belajar terhadap yang namanya ujian itu lahirnya bukan dari jauh, pasti dari yang dekat, betul nggak? Dari yang terdekat. Jadi ini kan semua pasti punya masalah, dan masalah itu pasti muncul dari yang terdekat, dari keluarga, dari tim, dari pasangan, dari adik, dari kakak, ya, macam-macam bentuknya. Ya. Macam-macam bentuknya. Ya. Nah, tetapi kita harus ingat, ya, bahwa nabi-nabi sebelumnya di dalam mengemban misi Allah, ya, dalam mengemban satu cita-cita yang baik, yang mulia, itu tidak lepas dari yang namanya ujian. Ada Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, semuanya diuji dari orang-orang terdekat, dari orang tuanya, dari ayahnya, dari istrinya, ya, dari suaminya, anaknya, dari suaminya lebih ganas lagi tuh. Siapa suaminya? Tahu sejarah nggak? Aja Fir'aun. Ya kan? Betul? Mari kajian. Iya. Jadi kesimpulannya, jadi kita masuk ke kesimpulan aja. Nanti kebenarannya sama-sama buka YouTube ya, bukan? Itu jadi banyak sekali tantangan-tantangannya. Maka tadi alhamdulillah diingatkan oleh malaikat yang datang itu, jangan, hadapilah dengan satu keikhlasan, ya. Seperti kalau itu pun harus terjadi, ya biarlah terjadi. Yang penting bagaimana kita ini tetap berada pada cita-cita, pada jalan Allah, ya, memperjuangkan bagaimana apa yang kita cita-citakan ini jangan sampai terganggu, harus berjalan, harus lancar, harus ada satu kemajuan, peningkatan, ya. Nabi Nuh juga ditinggalkan oleh istrinya Pak Bahrul, ya. Ya enggak? Nabi Nuh diajak naik, istrinya diajak naik kapal, mau nggak dia? Kalau itu harus terjadi, ya biarlah terjadi, menjadi sejarah. Tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Nuh sebagai seorang pembawa risalah. Tetap mulia, kan? Indonesia ini harus ada orang-orang yang mulia. Karena mulia itu karena memang ada manusia-manusia mulia yang memuliakan perjalanan risalah itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya, kita ini betul-betul para pembawa, para penggerak, para aktivis itu memang harus bermental baja, ya.
orang Fir'aun, raja tega gitu. Menggoreng istrinya sendiri gitu kan. Ya menggoreng perasaannya, menggoreng hatinya. Ya biarkan saja jadi sejarah. Toh tidak, tadi pesan malaikat tadi, jangan sampai lepas yang namanya iman. Tadi yang barusan datang sini loh. Sebelum cerita yang lain-lain itu, pesan pertama yang penting, iman itu jangan sampai lepas. Mengapa? Karena fondasi kehidupan yang sejahtera, Islam ialah bencana. Maka dunia Islam ala khomsa. Tidak akan tercipta Islam itu jika tidak terjadi tidak dengan bencana. Dan dibangunnya Islam itu ala khomsa. Ya tadi yang pertama adalah fondasinya adalah iman, akidah. Yang tidak boleh dilumpuhkan oleh kondisi apapun. Sehingga endingnya nanti baru kepada stansa yang ketiga, yaitu Indonesia tanah yang suci. Sampai kapanpun Indonesia itu tidak akan pernah jadi tanah suci manakala tanah yang mulia itu belum bisa diwujudkan. Tidak bisa diwujudkan. Menyanyikan aja nggak mau gitu ya. Pokoknya tanah air aja yang direbutkan itu hanya kekuasaan. Maka hari-hari yang terjadi di Indonesia itu ya hari ini adalah berebut tentang kekuasaan itu sendiri. Manusia yang mulianya itu hari ini minim. Padahal sudah ditetapkan dalam doa kebangsaan kita bahwa Indonesia tanah mulia itu sudah dipatenkan, tapi itu dihilangkan oleh satu kelompok yang hari ini negara itu, kata Pak Wi tadi, sudah dikuasai oleh para mafia, mafioso. Jadi mafioso itu menguasai para penyelenggara negara. Ya itu biarkan cerita di sana. Kalau itu dibahas kegeeran ya kan, karena semua orang sudah membicarakan itu. Siapa itu namanya? Bambu Sambulan yang selingkuh istrinya berapa tuh? 5 ketahuan ya. Dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang hal-hal yang positif ya. Kita berbicara tentang hal-hal yang positif. Ciptakan dulu generasi-generasi Indonesia yang mulia. Dari mana? Ya harus dibentuk. Dibuatkan lembaganya. Mendidik tidak boleh berhenti. Jangan sampai sesuatu yang baik dikalahkan oleh hal-hal yang tidak baik. Ya. Kenapa? Karena dengan lahirnya orang-orang yang mulia, yang berjiwa mulia, yang memiliki jiwa yang merdeka, pikir yang merdeka, ilmu yang merdeka, itu nantilah yang bisa mengusung Indonesia tanah yang suci. Bisa ya membuat aturan, membuat program, membuat undang-undang yang nanti akan mensucikan daripada program-program itu sendiri. Jadi dikatakan Indonesia tanah yang suci itu karena Indonesia itu memiliki satu aturan yang disucikan. Alhamdulillah
menjalankan program Jamas, jalan menuju masyarakat yang sejahtera, yang aplikasinya kepada pembangunan green economy dan blue economy. Ya, itu sudah menjadi satu program. Program itu apa? Program itu adalah realisasi daripada aturan ataupun sistem yang dibuat, yang dilahirkan dari jiwa yang bersih, kemudian pikiran yang bersih, sehingga melahirkan keinginan-keinginan yang baik, yang itu ditulis dalam programnya tahun sekian apa, green economy. Oke, green economy sudah berjalan dengan baik, tinggal diperluas kembali sistemnya. Ya. Kemudian sudah berjalan, kita kembangkan lagi dalam satu program, yakni blue economy. Nah, dari situ menjadikan satu aplikasi daripada penjabaran daripada nilai-nilai yang harus terus dikumandangkan, ditransfer kepada seluruh generasi agar bisa menumbuhkan ya kader-kader yang memiliki jiwa yang keinginan yang kuat untuk mendharma baktikan hidupnya dalam mengembangkan cita-cita yang mulia yang dulu pernah diusung oleh para pendiri negara ini. Jadi kaderisasi negarawan itu memang justru harus ya dilontarkan kembali kepada skup yang lebih luas, yakni apa? Swasta. Ya, swasta ini yang akan menggerakkan, entrepreneur itu yang akan menggerakkan, termasuk entrepreneur itu nanti yang akan membiayai dan memajukan negara. Sementara pemerintah ini hanya sebagai peran sebagai fasilitator saja, ya, yang menghimpun dana dari pajak, kemudian mendistribusikan kembali kepada pembangunan. Tetapi tumbuh kembangnya negara sendiri itu ya nanti adalah dari para entrepreneur ini, di mana kita bisa ya menciptakan anggaran gitu. Beda dengan ya government, pemerintahan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada anggaran, dan sumber anggaran pemerintah itu ya adalah entrepreneur gitu. Makanya sebenarnya kalau mau betul-betul negara ini maju, fokus daripada setiap orang yang memiliki pemikiran ke depan dalam menyiapkan negara ini menjadi lebih baik, baik itu swasta, pemerintah, para cendekiawan, ya bagaimana fokusnya adalah menciptakan entrepreneur. Hari ini yang sudah berada pada tahapan kemampuan untuk bisa bekerja sama skala besar ya, ataupun sedang berada pada skala belajar hidup bersama, ini artinya sudah mampu pada masuk ya pada porsi para entrepreneur. Itu juga memiliki pemikiran bagaimana kita ini mengembangkan seluas-luasnya agar munculnya entrepreneur baru yang nanti bisa menjadi partner daripada kerja kita mengembangkan ataupun mengelola peluang. Tadi sudah saya ceritakan, seperti halnya DIY ini punya program besar bagaimana menghidupkan wisata ini menjadi top program untuk menarik devisa ya. Oleh karenanya seperti Gunung Kidul ini persiapannya dari semua anggaran DIY itu dikembangkan di sektor-sektor pariwisata, termasuk pembangunan TBG, Taman Budaya sebagai support sistem pariwisata ya, itu luar biasa. Kemudian
pengembangan penginapan hotel ya, kemarin disampaikan oleh di pariwisata juga itu izin hotel itu sudah 200-an lebih yang diterbitkan, akan dibangun hotel-hotel berbintang. Dan promosi besar-besaran nanti bagaimana mendatangkan wisatawan bukan hanya pada skala lokal, itu akan dilakukan ke seluruh dunia. Turis-turis itu akan tumpah di Jogja ini. Nah, sekarang apa peran Jamasar ini dalam menyambut semua perubahan-perubahan itu nanti? Ya, di bagian selatan ini disebut sebagai tanah Buangan, bagian selatan ini. Ya, hanya kalau orang utara yang di daerah saya mengatakan di pesisir pantai ke sini ini cuma tanah Buangan, tempat membuang tanah. Ya. Ini jangan salah, semua properti yang ada di selatan ini sudah banyak dikuasai oleh investor-investor luar Jogja, orang Bali juga berpikirnya sangat maju ya, untuk menjadikan tempat ini menjadi surga wisata. Artinya itu nanti aliran dana yang akan mengalir ke tempat ini bisa nanti terjadi seperti tanah suci, ya kan? Tanah suci itu konsepnya adalah akan mendatangkan pengunjung, ya kan? Nah, Indonesia tanah yang suci hari ini belum ada satu keinginan. Nah, ini sudah dimulai ini di Jogja ini luar biasa pemikirannya, yang juga diikuti oleh para pemikir-pemikir yang maju untuk bisa mengambil banyak peluang. Termasuk tadi izin-izin hotel yang sudah sekian banyak ini, kita bisa bayangkan dalam 5-10 tahun yang akan datang ini perubahannya akan dahsyat. Ya. Jadi coba semangat itu diikuti oleh kita yang hari ini juga terus berpikir tentang pengembangan ini. Ya. Paling tidak berpikir bagaimana peluang yang bisa kita ambil. Contoh seperti ya, SB Plus, investasi SB Plus. Ini juga terasa sangat lambat sekali kan. Jadi kita nanti kalau tidak menyambut ya, budaya-budaya yang sudah dilakukan seperti orang-orang yang hari ini maju, mereka membangun satu komunitas, kemudian berpikir bagaimana penguasaan tanah air ya. Kan penguasaan tanah air itu Pak, kita hanya menjadi penonton terus. Jadi yang maju hanya SB Plus Crisis terus gitu ya. Yang layanin gitu. Kan ngelayanin ngepel kolam renang gitu. Di situ aja bermainnya itu. Pak Wakidi, ayo bagian properti sama investasi propertinya lebih galak dalam menerjemahkan itu. Masa kita mau di services terus yang maju gitu ya, pelayanan jasa. Sementara yang menguasai tanah air itu orang Bali ya. Yang beli tanah di sini itu banyak kan bos-bos Bali. Yang memang dia udah biasa mengembangkan pariwisata. Jakarta sekian hektar sudah dibeli. Ya. Nah ini nggak pandai berorganisasi ya. Untuk diajak
investasi, masih senangnya megangin uang 1 juta di kantong. Buat apa uang 1 juta itu Bapak Ibu? Kalau di kantong Bapak Ibu, sebentar juga hilang. Coba kalau dikumpulin di Pak Padlan, sekian ini saja 1 juta ini udah ratusan juta nanti. Dan itu kita bisa ekspor, paling tidak bikin homestay-nya. Ya. Ini yang muda-muda ini ayo dong, yang lebih cerdas gitu ya. Jangan lemot gitu. Ditanya omset kosong, lah ngapain aja hari-hari. Kita yang udah tua aja bisa ngitain omset ratusan juta. Ya, yang muda ini, yang matanya masih jernih gitu ya. Lebih dipacu lagi. Apa perlu diangkat 1 menteri pemuda ini, dibikin ketua pemudanya. Ini divisi pemuda lambat kalau ditaruh di bawah defisit nggak jalan ini, nggak terkontrol. Dibikin ketua pemuda aja, menteri pemudanya, ya. Itu menarik tuh, Pak Alam, Pak ini, Pak Eko, semuanya berketarik. Biar bisa mengambil peluang ini, kemudian mampu untuk berpikir bekerja sama. Jadi tidak jadi kuli terus. Pak Mul, target berapa lama mau ngepel kolam renang? Itu harus ada target. Oke, sekarang saya ngepel, gak apa-apa. Ya, saya dulu punya target, Bu. Ya, saya orang yang pertama kali ngepel kolam renang di Jogja. Ya, betul itu. Jadi orang yang pertama kali ngepel kolam renang di Jogja itu saya. Nah, tapi saya nggak puas, saya harus jadi pemborongnya. Akhirnya benar jadi pemborongnya. Ya, saya nggak puas jadi pemborong. Saya harus bisa bikin perusahaan besarnya. Ya, begitu. Ya. Jadi harus terus berkembang. Nanti kaderisasi lagi. Sehingga nanti semuanya, Bapak Ibu ini semua bisa masuk kepada para investor yang mana uang kita nanti yang bekerja. Ya, Bapak Ibu bisa punya uang 100 juta sudah bisa mendapatkan lahan yang sangat luas untuk saat ini. Dan itu nanti 5-10 tahun yang akan datang, nilai aset Bapak Ibu yang 100 juta itu bisa jadi 1 miliar, Pak. Seiring sejalan dengan pembangunan hotel di sini. Wah, infrastrukturnya Bapak lihat tuh. Jalur JLS sudah sedemikian hebat. Itu infrastrukturnya sudah kayak gitu. Itu sebentar lagi itu setiap pinggir-pinggir jalan itu akan muncul hotel-hotel berbintang. Maka siapkan semua event yang terkait dari itu, ya siap ya, kontraktor kita ya, jaringan pelabuhan, kemudian wisata makin kencang nanti kulinernya ya, untuk menyedot produk-produk kita juga kan harus diolah nanti. Ikan-ikan tuna begitu kapal nanti sudah meluncur ke laut, itu besok penjualannya nggak kemana-mana, Pak. Tinggal kirim ke teritorial, urusan teritorial, lo mau makan sendiri atau mau lo bikin busuk, atau lo mau bikin jual lagi, atau lo mau bikin restoran. Ya. Pimpinan kita mendidiknya nggak pakai banyak bicara kayak gini. Kirim aja itu ikan ke Bantul nanti 100 kuintal. Ya betul. Itu 3 bulan itu dulu programnya berapa ton itu dihitung kan? Berapa ribu ton itu? Kan paling tidak Bantul kebagian 200 kintal. Mau dimakan sendiri. Kalau hari ini kita tidak berpikir bagaimana investasi ini harus jalan, paling tidak bikin titik 1 kita bombastik ini bagi 1 restoran di kampung.